Sudah mulai, Pak? Sudah, silakan. Halo, nama saya Fatir. Alasan saya mengikuti pelatihan ini karena dari sudut jalan hingga pusat perbelanjaan, kafe-kafe mulai menjamur menawarkan pengalaman ngopi yang beragam. Fenomena ini bukan sekedar tren, melainkan sebuah peluang bisnis yang nyata. Namun, di balik setiap cangkir kopi yang sempurna, dibutuhkan tangan terampil para barista. Inilah yang menjadi tantangan sekaligus peluang bagi anak-anak muda Kota Palu, yaitu menjadi seorang barista yang mampu bersaing. Perkenalkan, nama saya Amrin Lamatolo SOS MAP, selaku pimpinan LKP Javas Lokal sekaligus penanggung jawab kegiatan program pendidikan kecakapan wirausaha kejuruan barista tahun 2020. Terkait dengan materi yang diberikan kepada peserta didik, itu yang pertama adalah kewirausahaan. Barang-barang yang akan dibeli itu apa saja gitu. Kalau misalnya Anda tadi berasumsi mau buat kopi keliling, misalnya nah apa-apa yang kita harus siapkan. Kemudian yang kedua, barista baik teori maupun praktek. Dia bubuk kopinya buntunan, artinya terlalu padat, terlalu tebal, terlalu halus. Dia akan cari jalan di samping sini, dan yang belum tebal itu cuma air doang. Hasilnya encer dari. Dan yang ketiga dari UMKM, dan yang keempat adalah terkait dengan platform digital. Dalam hal ini kita bekerja sama dengan Jelajah Palu. Ya itu tadi, kita pakai hook, jadi 3 detik awal, jadi kayak mau kasih lihat apa ini. Dan yang kelima, materi dari aspek permodalan. Maka berarti saya butuh modalnya untuk ini kan lagi. Mau limitnya lebih besar, harus ada minimal jaminan, misal sertifikat makan. Kami bekerja sama dengan BPR Syariah Khairun Inti Utama, dan yang terakhir untuk menambah wawasan para peserta didik ini menjadi seorang profesional barista yang cukup baik, itu kami menambahkan materi basic bahasa Inggris. Hello. 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 Okay, not like hello for Indonesia. Hello with a little bit accents of foreigner. Hello. Okay, good morning. Good afternoon. Good afternoon. Kalau orang Australia bilang good afternoon. Program Pendidikan Kecakapan Wirausaha adalah program dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang diberikan kepada lembaga kursus dan pelatihan untuk melatih keterampilan dan mental wirausaha bagi usia produktif. Kini, Javas Loka menjadi salah satu lembaga yang mendapat amanah untuk menjalankan program tersebut. Terkait dengan rekrutmen peserta didik ini, kami melibatkan pertama melalui media sosial, dalam hal ini ya Instagram Javas Loka. Kemudian yang kedua, kami melakukan secara student get student, artinya kami melakukan kegiatan rekrutmen itu melalui peserta didik yang sementara belajar maupun alumni yang dari Javas Loka itu, untuk memberikan informasi kepada teman-teman yang telah selesai melaksanakan kegiatan kursus di LKP Javas Loka ini. Kemudian jumlah peserta untuk tahun 2025 di program pendidikan kecakapan wirausaha itu cukup banyak peminatnya yang mendaftar, namun kami hanya menerima sebanyak 20 orang. Untuk penyusunan kurikulum, selain kami mempunyai standar kompetensi lulusan yang telah ditetapkan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, kami juga melibatkan beberapa unit usaha atau UMKM atau maupun dunia usaha, dunia industri. Sangat diperlukan untuk barista paling tidak mendekati dengan kebutuhan yang di kami
cerita kopi sendiri itu kita juga mengerjakan hulu sampai ke hilir juga gitu. Yang menghandle materi perkopian atau barista itu kurang lebih pertemuannya ada di 28 pertemuan. Dan ini pertemuannya terbagi atas materi dan praktek. Nah, terkait dengan dunia usaha maupun dunia industri, kami melakukan kerjasama dengan Cerita Kopi dan salah satu kafe yang ada di Kota Palu, yakni adalah Kinai Cafe and Resto. Melalui program ini, Javas Loka siap membimbing peserta secara intensif, mengubah mereka dari nol hingga siap mendirikan usaha kopi. Untuk pendampingan rintisan usaha, kami bagi peserta didik ini dalam 5 kelompok, dan satu kelompok itu berjumlah 4 orang yang nantinya mereka akan merintis usaha baru, di mana setiap kelompok kami memberikan alat ya rintisan usaha, yaitu berupa mesin espresso maupun grinder kopi dan beberapa alat tambahan. Nah, setelah itu mereka kami ajarkan mengenai kewirausahaan, di mana kewirausahaan mereka membentuk kelompok-kelompok tersebut, dan setiap kelompok itu kami bekali salah satunya juga selain daripada alat rintisan usaha tersebut, itu dari sisi administrasi. Dan nantinya setiap kelompok kami akan melakukan monitoring kepada kelompok ini di 5 lokasi yang berbeda. Awalnya saya dapat informasi dari tante saya, kemudian saya langsung jawab mau, cuma karena ada kata baristanya. Sebelumnya saya belum terlalu mengenal kopi. Saya belum terlalu suka dengan kopi. Tapi setelah saya mengikuti pelatihan ini, saya mulai mempelajari, kemudian saya mulai menyukai kopi secara lebih dalam. Tentu saja untuk mengembangkan skill baru ya. Kemudian sebenarnya sesederhana biar bisa buat kopi sendiri. Saya senang, deg-degan juga, apalagi pas membuat latte art. Ke percobaan pertama saya gagal, kemudian di percobaan keempat saya berhasil bikin love, tapi masih masih enggak simetri lah. Pertama ya, sangat bersyukur dan senang karena sebenarnya pelatihan ini itu pengen sekali saya ikuti dari tahun sebelumnya. Cuman memang saya baru tahu info setelah pelatihan itu berlangsung, jadi bisa dibilang sudah terlambat. Cuman pada akhirnya tahun ini dapat info lebih awal sehingga saya bisa ikut memenuhi segala persyaratannya, dan akhirnya bisa mendapatkan kesempatan dan menjadi salah satu kandidat peserta Javas Loka sendiri. Pertama dari teorinya, jenis-jenis kopi, kemudian sejarah kopi. Terus kalau dari praktiknya ini, yang pertama Vietnam drip, terus membuat espresso, terus metode V60, kemudian membuat espresso dengan mesin espresso, terus membuat latte art dengan ini nge-steam susu. Hal-hal yang saya dapatkan dari pelatihan ini secara garis besar itu ada 3. Yang pertama ilmu secara teori dan juga prakteknya, mulai dari ilmu kewirausahaan, kemudian ada juga cara seduh ya, beberapa cara seduh, yaitu ada V60, ada Vietnam drip, ada juga cara membuat espresso dan sebagainya. Dan kemudian relasi. Dari relasi itu sendiri bisa membuka pikiranku, perspektifku sendiri untuk berbagai macam hal. Contohnya seperti setelah ini mau kemana, kayak gitu.
Dan juga yang ketiga yaitu serangkaian alat-alat pendukung dari Javas Loka yang disediakan untuk kami secara berkelompok untuk membantu kami memulai usaha seperti grinder, mesin kopi dan sebagainya. Saya punya 2 rencana untuk ketika sudah selesai dari pelatihan ini. Yang pertama, melanjutkan usaha dengan kelompok. Terus yang kedua ini menjadi barista di coffee shop. Yang ingin saya lakukan setelah pelatihan ini sebenarnya ada beberapa macam rencana. Pertama yaitu membuka bisnis kopi bersama-sama dengan teman-teman. Kemudian ada juga ingin belajar lebih lagi tentang ilmu ini sendiri, kayak memperdalam ilmu tentang kopi, supaya maksudnya bisa lebih kompeten di bidang ini, tidak sekedar tahu buat aja, tapi lebih memperdalam ilmu ini. Kemudian yang terakhir juga bisa membuka kesempatan pekerjaan bagi masyarakat muda di luar sana, dan bisa membantu mereka dari segi ekonomi. Untuk diri saya sendiri, pesan dan harapan semoga saya terus belajar. Javas Loka semoga lebih berkembang. Harapan saya untuk diri sendiri yaitu biar bisa mengimplementasikan ilmu-ilmu yang sudah saya dapatkan ke dunia nyata dan bisa membantu sumber daya manusia yang ada di sekitar saya. Harapan saya untuk Javas Loka ke depannya agar bisa tetap membuka kesempatan bagi para pemuda-pemudi di luar sana, agar mereka bisa menemukan passion mereka kayak gitu lewat pelatihan ini, dan kemudian juga bisa memberikan kesempatan untuk mereka menemukan jati diri. Kemudian juga sukses selalu untuk Javas Loka. Bye bye. Harapan kami nanti yang pertama kepada peserta didik, kami sangat berharap kepada peserta didik ketika selesai melaksanakan kegiatan kursus atau pelatihan barista ini, paling tidak anak didik kami ini bisa bekerja ya tentunya di tempat-tempat yang berhubungan dengan profesi mereka sebagai barista. Javas Loka, barista muda semangat!